tidak substansi. Pertemuan boleh pertemuan dengan siapapun, kepada pengusaha siapapun. Yang penting adalah bukan untuk masalah dukung mendukung. Kan tidak ada fee, tidak ada amplop, tidak ada apa-apa, gitu ya. Jadi semata-mata untuk kepentingan nasional, kepentingan investasi di Indonesia dalam situasi ekonomi lagi sulit seperti sekarang. Itu. Kemudian tadi satu lagi soal fasilitator. Kalau fasilitator dalam arti ikut melakukan mengarrange, mengontak, saya kira itu ada benarnya. Ketua DPR juga ada koneksi, ada komunikasi dengan orang-orangnya, ya, dengan Donald Trump. Kemudian Pak Haritanu tentu saja sebagai juga bagian yang selama ini sudah berhubungan dan juga secara usaha, saya kira hal yang biasa. Itu betul. Ya, itu tadi cuplikan konferensi pers pimpinan DPR, Ketua DPR Setia Novanto, dan Wakil Ketua DPR Fadly Zon soal yang banyak disoroti masyarakat, soal pertemuan mereka dengan Donald Trump. Tadi Bang Junimar sudah menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan dan tampaknya tidak bisa dilakukan oleh MKD karena hambatan-hambatan tertentu. Tapi saya ingin sebelum kita masuk lagi ke soal MKD dan apa yang bisa kita harapkan dilakukan, saya ingin minta tanggapan dari anggota Dewan yang lain. Tidak usah dulu ke pengadu karena saya sudah tahu kenapa Anda mau mengadukan, Mas Budiman. Saya ingin tahu misalnya dari Pak Saifullah, dari Mas Yandri, adakah rasa yang dilanggar? Anda sebagai anggota Dewan, pimpinan Anda melakukan itu hal yang biasa saja atau ada rasa yang dilanggar? Mana juga, menurut saya prinsip, kalau misalkan siapapun di anggota DPR, kalau misalkan diadukan ke MKD, semua harus ngasih contoh. Harus datang, memberikan keterangan sejelas-jelasnya, tidak boleh tidak datang, itu kan sebagai contoh. Apalagi ini pimpinan. Menurut saya sih nggak usah takut. Jelaskan sejelas-jelasnya, sedetil-detilnya apa yang terjadi. Persoalan nanti keputusan MKD apa ya urusan nanti. Tapi coba kasih contoh juga ke kami. Kasih juga contoh kami kalau misalnya nanti sewaktu-waktu anggota lain diadukan ke MKD, itu juga bisa membangkang karena pimpinan tidak memberi contoh. Jadi saya sarankan Pak Setia Novanto dan Pak Fadly Zon itu sebaiknya marah harus proaktif, nggak perlu dipanggil harusnya. Itu loh. Ini saran saya. Oke, Pak Saifullah? Ya, saya sependapat bahwa kepatutan dan kewajaran itu mengacu kepada tata tertib. Itu menyangkut diplomasi DPR. DPR bisa melakukan upaya-upaya tertentu di luar negeri untuk menunjang apa yang sudah disepakati dan atau kepentingan nasional yang telah dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, kita sedang tertekan rupiah oleh dolar Amerika. Kalau dia datang ke sana, kemudian Donald Trump itu buat duit ke sini, sekian miliar US$, sehingga dolar ini menjadi stabil, rupiah menjadi stabil, maka itu pantas untuk dipuji. Tapi kalau sekedar menghadapi apa yang disebut dengan sejenis kampanye, itu menurut saya kurang patut dan tidak wajar. Jadi Mbak Naswa, saya mau komentari begini. Tuhan tidak pernah tidur. Ingat tanggal 15 Agustus. Para pimpinan itu melakukan jebakan Batman kepada Pak Jokowi. Beliau menjadi presiden karena kehendak Tuhan. Jebakan apa Batman itu apa, jebakan Batman-nya? Acara baru selesai dibawa ke belakang, dibujuk Teken 7 prasasti. 7 proyek DPR. Proyek DPR. Tapi inilah, aku bangga lihat Pak Jokowi, dia tidak bisa kena jebakan Batman, dia menghindar. Dia tidak bangga Pak SBY lagi sekarang? Bukan, kalau kasus ini. Oke. Ya, kasus ini. Oh, kalau Pak SBY aku tetap bangga. Oh, tetap bangga. Oke, jelas. Ya itu. Ya. Oke. Sudah itu, saya bilang Tuhan tidak pernah tidur. Oke. Saya orang hukum. Baru saya tahu, hukum karma itu ada. Terlalu jauh, Bang. Kenapa? Masa ini hukum karma? Hukum karma. Mau Novanto ngomong apa, Fadly Zon ngomong apa, Fahri Hamzah membela dari Indonesia ngomong apa, mereka kena jebakan Batman, Donald Trump. Dibalas. Baik. Dibalas mereka. Bayangkan, kami nggak tahu. Kami tahu ada rame-rame. Mau keluar nggak bisa. Itulah jagonya Donald Trump. Jagonya Donald Trump. Belum lagi si HT itu. Ada proyeknya di Sukabumi. Baik. Kita akan break setelah
Setelah ini saya akan minta tanggapan dari fraksi Partai Gerindra, Pak Martin Huta Barat. Apa komentarnya? Saya harus meminta komentarnya untuk membela Fadlizon tentunya setelah pariwara berikutnya. Pemirsa, malam ini Mata Najwa menyoroti DPR dan salah satu yang kita bahas malam hari ini adalah soal dugaan pelanggaran etika oleh pimpinan DPR. Saya harus nyatakan sekali lagi bahwa seluruh pimpinan DPR sudah kami undang, tapi keseluruhannya berhalangan untuk hadir. Satu sudah menyatakan bersedia hadir, tapi kemudian membatalkan kehadirannya. Saya harus jelas supaya tidak kemudian disangka kita hanya membicarakan satu pihak. Pak Martin Huta Barat dari fraksi Partai Gerindra. Apakah bisa diasumsikan karena sesama fraksi jadi Anda bisa membela wakil pimpinan DPR yang kebetulan juga fraksi Gerindra? Saya kira saudara Setia Novanto dan saudara Fadli itu adalah pimpinan kita, ketua DPR. Mereka sudah lebih tahu, pantas menilai tindakannya itu bertentangan dengan kode etik kita atau tidak. Dan saya kira Mahkamah Konstitusi sudah akan memanggil ya. Mahkamah Kehormatan Dewan akan memanggil mereka dan disitulah mereka akan menjelaskan. Dan saya kira kalau dari penjelasan yang kita dengar lewat konferensi pers tidak merasa melanggar etika, Pak Martin. Kalau menurut Anda melanggar atau tidak? Janganlah saya menjawab mereka. Biar mereka menjawab diri mereka sendiri. Pendapat Anda sebagai individu anggota DPR yang juga tentunya dipilih langsung oleh rakyat. Kelihatan dari wajahnya. Saya kira ke depan jangan lagi lah. Ke depan jangan lagi. Kita harus menghindari DPR menjadi polemik karena tindakan-tindakan kita yang tidak substansi. Misalnya soal perdebatan RUU. Undang-undang ini kan yang disorot rakyat kita, kenaikan tunjangan lah, soal pembangunan gedung lah, macam-macam yang sebenarnya itu merugikan DPR sendiri karena dia tidak mendapat simpati dari rakyat dengan perdebatan-perdebatan ini. Jadi kalau saya fraksi kira Partai Gerindra sendiri apakah mengeluarkan statement soal ini karena kita tahu Golkar paling tidak lewat sekretaris fraksinya Bambang Susatyo sudah mengeluarkan statement. Gerindra sendiri melihat ini seperti Gerindra melihat bagaimana Mahkamah Kehormatan Dewan itu mengambil sikap dalam soal ini. Kita mengikuti karena Gerindra itu selalu patuh kepada sistem dan aturan yang ada. Itu yang selalu diajarkan oleh Pak Prabowo pada kita. Pak Martin, karena ngomong Pak Prabowo, lihat kelakuan Fadlizon, Pak Prabowo tuh galau nggak? Ini kan saya tidak berhak menjawab. Ini mancing atau? karena bisa kena jebakan. Saya paham kenapa Bang Ruhut bertanya seperti itu karena kemudian pemberitaan yang ramai juga sempat terdengar bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo marah terhadap kepada Fadlizon. Betulkah itu? Saya tidak lihat ya, saya tidak tahu. Tapi memang kita sudah surat masuk dari fraksi Gerindra itu atas arahan Ketua Dewan Pembina garis miring Ketua Umum Gerindra, maka ditangguhkan perjalanan ke luar negeri. Ya. Itu berarti saya paham 08 itu bersikap seperti apa. Ya memang kita sudah dilarang untuk bepergian ke luar negeri khusus anggota DPR dari fraksi Gerindra. Karena kasus ini, Pak? Oh iya. Pemicunya. Enggak. Kenapa saya katakan? Ya, apa yang dikatakan abang saya benar. Jadi saya kebetulan pansus merek. Ya, kita ada yang ke Korea, ada yang ke Italia. Ini jenderal polisi loh, Weni Warau. Dia curhat sama saya. Aduh bang, ini gara-gara Fadlizon. Saya salut lihat Pak Prabowo. Kami sekarang diperintahkan tidak boleh ada lagi yang ikut-ikut kaitan dengan studi banding apapun ke luar negeri. Mantap nggak? Memang Fadlizon ini aduh. Baik. Respon yang tadi disampaikan sebenarnya ini adalah cambukan bagi teman-teman DPR. Sebenarnya keinginan kita adalah bagaimana DPR mencoba untuk membangun
sistem apa namanya, bukan membangun sistem tapi membangun transparansi dan akuntabilitas. Ya. Terutama berbicara soal akuntabilitas. Kalau berbicara soal akuntabilitas, selama ini kan akuntabilitasnya kan bersifat vertikal. Laporan, realisasi anggaran untuk ukur sekian. Tetapi kan kita menunggu bagaimana sebenarnya akuntabilitas secara horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada publik. Karena ini kan dan ini yang selama ini tidak pernah ada begitu loh. Selain berbicara soal transparansi di tingkatan internal saja sudah bobrok, bagaimana mencoba untuk membangun transparansi di tingkatan publik begitu, apalagi soal akuntabilitas. Jadi gitu seharusnya kasus ini bisa jadi pelajaran banyak. Pelajaran banyak. Sebenarnya. Baik, dan kita akan break, nanti kita lanjutkan. Apakah kita masih bisa berharap pada Pak Juni Margirsang dan teman-temannya di MKD, kalau kemudian tadi memanggil sekjen saja, sekjennya tidak mau? Kita akan bahas apa yang akan terjadi setelah pariwara berikut.